Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita berjumpa dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Ini kata-kata yang dinafasi oleh Tuhan, kita buka hati dan kita percaya Dia bekerja dengan kuasa yang sama lewat semua renungan yang sifatnya singkat-singkat ini. Mari kita baca Matius 13 ayat 5 dan 6. Matius 13 ayat 5 dan 6. Ini tentang perumpamaan tentang penabur. Waktu dia, benih-benih yang dia tabur jatuh di sini dan di situ, dan ayat 5 adalah yang jatuh di tanah berbatu-batu. Kita baca, sebagian jatuh, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu dan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang saya tangkap dari ayat ini adalah jangan kita keburu-buru gembira kalau melihat, wah sesuatu itu cepat tumbuh. Anak ini wah ternyata langsung aktif, langsung rajin, langsung ini. Ataupun diri kita sendiri. Tidak selalu ya, saya tidak menyamaratakan semua selalu berarti salah semua menurut ayat ini, tapi bukan. Tapi maksudnya jangan buru-buru cepat-cepat menilai begitu loh, karena ya itu bisa betul bisa enggak. Nanti kalau buru-buru cepat menilai, menyanjung dan menjempol-jempoli, ternyata sebentar lagi dia terlihat loh kok loyo loh kok lalu kita ngomongnya lain, langsung habis kutub utara langsung selatan. Maksudnya hal-hal itu kan tidak baik. Jadi kita belajar lebih hati-hati, lebih lambat untuk menarik kesimpulan ya dalam hal apapun, termasuk dalam hal ini adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang terlihat wah cepat dia cepat jadi rohani atau dan sebagainya. Karena justru kadang-kadang ada jenis-jenis mungkin tanaman yang cepat tumbuh justru karena tanahnya tipis. Justru karena tanahnya tipis dan tidak dalam, dia jadi cepat. Sekali lagi tidak semua, tapi pokoknya kita jangan terlalu cepat menilai yang segala sesuatu yang cepat itu artinya lebih baik, bukan. Karena kita perlu perhatikan yang diminta oleh Tuhan, yang Yesus katakan di sini, tanah tipis yang membuat dia bertumbuh cepat itu mengakibatkan dia tidak berakar. Ini masalah. Kalau dia kelihatannya cepat tumbuh tapi ternyata itu diakibatkan karena tanahnya tipis sehingga akarnya tidak bisa dalam, makanya dia kayak cepat tumbuh lalu tapi cepat mati karena akarnya ternyata tidak mencengkram apa-apa, atau akarnya ini tidak memperoleh tempat berpijak yang sungguh-sungguh kuat. Dia kurang dalam, kurang begitu ya. Semua yang dangkal-dangkal pasti cepat roboh, begitu kita paham itu. Jadi hari-hari ini saya merasa Tuhan menarik perhatian saya ke arah kata menggali. Nah, kita baca dalam Lukas tentang menggali. Lukas pasal 6 ayat 47-48. Lukas 6 ayat 47-48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi rupanya waktu kalau kita menggali tanah itu gembur-gembur yang di atas, tapi di bagian lebih di bawahnya itu ada batu yang keras ya. Orang-orang yang pintar, yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya dia ingin bertahan lama, dia akan justru mencari lebih dalam sampai ketemu batu yang keras itu, lalu di batu itulah dia akan dirikan dasar. Dia tidak akan puas, ya dia akan buat fondasi di batu itu. Dia tidak akan puas supaya cepet-cepet ya enggak usah dalam-dalam lah, di permukaan di situ saja, bahkan mungkin tidak usah gali fondasi sama sekali, atau yang gali saja tapi mungkin 50 cm cukup dan seperti itu, karena kepingin cepet-cepet
Tapi ya hasilnya malah sungguh-sungguh sangat membuat rugi di dirinya sendiri. Sama dengan itu ya, dengan tanaman. Jadi kita Tuhan harap kita menjadi orang-orang yang mau bersusah menggali lebih dalam. Jangan puas di permukaan saja. Sekarang kita mau ngomong soal sedikit lagi tentang ini bahkan dihubungkan dengan ya ayat 46 ayat sebelumnya. Tuhan bilang, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Ini ternyata Tuhan hubungkan dengan orang-orang yang cuma tahu bilang Tuhan, Tuhan, tapi seperti itu. Dan kita tahu ayat di Matius ya yang cukup mengerikan. Mereka akan bilang, kami berbuat ini, kami berbuat itu demi namamu. Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Ini dihubungkan dengan menggali di Lukas ini ya. Orang yang menggali lebih ke dalam. Nah, dalam keseharian saya mengajak kita itu mempraktekkan menggali dengan cara seperti ini. Kita seringnya hanya tertipu dengan hal-hal permukaan. Permukaan itu bagaimana? Apa-apa yang kita cepat bisa rasakan, cepat bisa kita lihat, atau pokoknya dirasakan dengan indera penciuman kita, pendengaran kita. Oh, kata-katanya bagaimana, doanya bagaimana, oh berarti orangnya rohani. Atau melihat dia lompat sini-situ melakukan banyak pelayanan yang disebut pelayanan ya. Atau hal-hal seperti itu. Terus kita melihat permukaan-permukaan. Atau kadang kita melihat sesuatu yang sebaliknya yang bersifat negatif. Diri kita sendiri juga ya, waktu kita tahu ngomong sesuatu yang kuping kita dengar, indera kita bisa bilang, saya kok ngomongnya gitu, saya kasar ngomongnya, atau saya mungkin orangnya tahu-tahu terus jadi pendiam, maksudnya lebih ke menarik diri, kalau ada konflik saya menghindar. Itu hal-hal permukaan, itu namanya permukaan itulah yang disebut buah. Nah, mari kita jangan berhenti, oh kalau gitu ini harus diubah. Lalu kita hanya menaruh usaha untuk mengubah permukaan itu. Bukan begitu caranya, dan itu tidak akan berhasil. Yang betul adalah kita menggali. Kita bagaimana di sini, di kasus ini bagaimana kita menggali? Kita tanyakan mengapa. Cara menggali adalah dengan banyak-banyak bertanya, kenapa ya saya begini? Kenapa orang itu kok kasar? Atau kenapa saya tahu ada rasa iri yang besar terhadap orang itu, atau bagaimana, atau saya keadaan saya marah ke situ. Terus kenapa kalau saya diginikan kok saya tersinggung ya, padahal orang lain tak lihat enggak, itu kayaknya itu bukan sesuatu yang menyinggung mereka. Kok saya begitu cepat tersinggung, itu kenapa ya gitu. Itu kalau kita merasa kita cepat tersinggung, kita ya hal-hal seperti itu ya, itu permukaan. Kita mau menggali dengan cara, inilah caranya jalan dengan Tuhan ya. Kita menggali, kita tanyakan, kenapa ya Tuhan? Karena Tuhan yang lebih tahu hati kita. Makanya kita tanya dia, kenapa ya? Apa akarnya di balik buah di permukaan itu yang membuat saya seperti ini? Akarnya apa? Itu yang, apakah di dalamnya ada ketakutan apa tertentu, atau trauma, atau luka yang belum sembuh, dan sebagainya. Itu yang perjalanan kita untuk menggali. Jadi ya, saya ajak kita semua, kalau ada hal-hal yang salah di permukaan atau yang benar, jangan menilai hanya sebatas itu, tapi tunggu buah berjalannya waktu, hal-hal yang lebih akan muncul ke permukaan. Nah, waktu muncul ke permukaan itulah kita melihat ada yang salah, tidak sesuai firman Tuhan, kita menggali dengan cara kenapa. Tidak perlu kita menggali orang lain dulu, kecuali kalau Tuhan suruh kita bantu dia ya. Diri kita sendiri, apa yang saya rasa belum cocok sama Tuhan, saya gampang tersinggung atau saya gampang minder, itu semua buah. Saya gampang takutan, saya mungkin sering gampang meremehkan orang. Itu semua tanyakan ke Tuhan, kenapa saya seperti itu, kenapa ya Tuhan. Terus renungkan, dan nanti kalau kita terus mau berlatih melakukan itu, maka akan Tuhan munculkan, maksudnya karena ini kamu dulu pernah ngalami ini sehingga ada trauma di sini, sehingga bagian itu terasa sakit, terus kamu gampang tersinggung dan sebagainya. Itulah yang namanya menggali. Disitulah baru kita tahu apa yang namanya berakar di dalam Tuhan. Karena waktu kita ketemu yang hal-hal yang lebih akar, kita ternyata ini sebabnya. Lalu kita minta Tuhan sembuhkan. Ini Tuhan akarnya, Tuhan sembuhkan, ini Tuhan ganti. Kalau saya dulu trauma, saya disakiti dan belum sembuh,
Tuhan sekarang aku minta Tuhan sembuhkan. Orang yang menyakiti saya tidak bisa menyembuhkan saya. Tuhanlah yang menyembuhkan. Saya minta proses penyembuhan itu. Disitulah nanti kalau akarnya sudah dimulai dibeneri, kita menggali dengan Tuhan, menggali diri sendiri, maka nanti buahnya itu akan ngikuti. Pasti buahnya akan sehat. Kita tidak perlu sibuk dengan yang permukaan itu, bingung dan tidak akan berhasil. Terus akan makin gagal, merasa makin gagal, makin kecewa. Tapi kita belajar seperti firman Tuhan, menggali, taruh akarmu atau fondasi rumahmu di yang lebih dalam situ. Disitulah ada kebenaran dari Tuhan, anugerah pengampunannya yang memulihkan kita, yang menyembuhkan luka-luka itu. Disitulah baru sungguh-sungguh terletak kesembuhan, baru nanti tanda-tanda atau hal-hal permukaan yang nanti bisa gampang dilihat orang atau kita lihat sendiri, yang gampang kita dengar itu akan mengikuti hal-hal yang sudah disembuhkan Tuhan di dalam. Makanya Paulus adalah orang yang suka bicara tentang berakar ya. Ini salah satu ayat, ada di Kolose, ada di Efesus, ini ada juga, kita baca yang Efesus saja. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau tanaman itu dipakai bahasa akar, untuk bangunan dipakai bahasa dasar, ya sama saja. Tapi maksudnya galilah lebih ke dalam dan taruhlah akar atau fondasi itu di hal-hal yang dalam. Bukan puas di permukaan karena tidak akan bertahan. Mutunya jelek, tidak awet, dan tidak akan keluar buahnya yang memuliakan Bapa di surga. Demikian ajakan untuk lebih menggali dan lebih ke dalam di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.